Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Saya informasi ini terkait dengan nampaknya mungkin ada angin segar ya mengenai perdamaian dari Rusia dan juga Ukraina. Dan para penasihat Donald Trump telah mengajukan proposal untuk mengakhiri perang Ukraina yang melibatkan penyerahan sebagian wilayah kepada Rusia. Penasihat Trump berencana untuk mendorong negosiasi antara Moskow dan Kiev dengan menawarkan insentif maupun sanksi. Para penasihat Donald Trump telah mengajukan proposal untuk mengakhiri perang Ukraina yang melibatkan penyerahan sebagian wilayah kepada Rusia. Tiga penasihat utama termasuk utusan khusus Trump untuk Rusia Ukraina, pensiunan Letnan Jenderal Keith Kellogg, menyarankan agar pembahasan keanggotaan NATO bagi Ukraina dihentikan. Penasihat Trump berencana mendorong negosiasi antara Moskow dan Kiev dengan menawarkan insentif maupun sanksi. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah penghentian bantuan militer ke Ukraina jika tidak bersedia berunding, tetapi bantuan akan ditingkatkan jika Rusia menolak dialog. Trump berjanji dalam kampanye untuk mengakhiri konflik dalam 24 jam setelah dilantik pada 20 Januari, meskipun belum mengungkapkan strategi spesifik. Namun mantan pejabat dan analis keamanan nasional skeptis terhadap kemampuan Trump memenuhi janji tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang menghadapi kekurangan tenaga kerja dan kehilangan wilayah telah mengisyaratkan keterbukaan terhadap negosiasi, meskipun Ukraina tetap berambisi bergabung dengan NATO. Menurut Eugene Rumer, mantan analis intelijen Amerika Serikat, Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya enggan terlibat dalam negosiasi. Putin tetap menuntut agar Ukraina menghentikan upaya bergabung dengan NATO dan menyerahkan 4 provinsi yang diklaim Rusia. Putin kemungkinan akan terus memperluas wilayah yang dikuasainya sambil menunggu konsesi dari Trump. Pada Mei lalu, Putin bersedia mempertimbangkan gencatan senjata berdasarkan garis depan saat ini, tetapi siap melanjutkan perang jika Kiev dan Barat tidak menanggapi. Hingga pekan lalu, Trump belum membentuk kelompok kerja khusus untuk menyusun rencana perdamaian. Sebaliknya, beberapa penasihat menawarkan ide secara individu, baik di forum publik maupun kepada Trump. Rencana perdamaian diperkirakan akan melibatkan dialog langsung antara Trump, Putin, dan Zelensky. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, Trump tampaknya mau mendamaikan Rusia dengan Ukraina, tetapi Biden buru-buru kirim bantuan tambahan ke Ukraina sebelum Trump dilantik. Kemarin kabarnya 725 juta dolar Amerika Serikat. Ya, siap untuk dikirimkan oleh pemerintahan Biden ke Ukraina untuk membantu melawan Rusia. Tapi kemudian kalau sekarang yang dilihat adalah kan disinyalir bahwa Presiden terpilih Donald Trump ini punya kedekatan lah ataupun mungkin bersahabat lah dalam tanda kutip dengan Rusia ataupun Vladimir Putin begitu ya. Makanya secara kebijakan mengenai dukungan Amerika Serikat terhadap Rusia ataupun Ukraina ini cukup berbeda antara Trump dan juga Biden gitu. Oke, kita tunggu ya nanti endingnya akan seperti apa. Kita harapkan sih perang segera usai juga ya. Betul. Baik, dan kita juga mau usai pemirsa, tetapi sebelumnya kami informasikan kembali update dari Bursa Efek Indonesia. Ya, kita akan lihat pergerakannya sejauh ini untuk IHSG bergerak lemah ya. 0,25% atau 18 poin pemirsa ke 7.310 pasca kemarin mengalami lonjakan signifikan hampir 2%. Dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar menguat di 15.909. Oke, kemudian top gainer sejauh ini ada JIHD. JIHD ini belakangan cukup aktif ya di perdagangan. Betul ya. sekali. Ada PTRO, kemudian TPIA, Panilaba, MLPL, Film, TNCA dan juga Cuan. Top losers ada Adaro, SRTG, kemudian juga ada DAAS, Telkom, AMMN, Inet, Tins, Boat, dan Toba. Oke. Adaro ini harus diperjelas ya, ini adalah Alamantri-nya, Alamantri Resources Indonesia, karena juga sudah ada lagi yang baru tadi, Adaro Andalan ya. Kemudian dari pergerakan sektoral properti memimpin 0,71% dan ada industri di sana ya yang melemah. Tapi meskipun IHSG melemah, secara sektoral masih mendominasi yang mengalami penguatan dibanding dengan yang melemah.
Dan pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Ya, tetap berbaru informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan lupa, karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prisa Sompodatu. Saya Vicky Adrian. Sampai jumpa.